Gaya hidup istri yang menuai kritik. Deddy Sitorus dibidik KPK. Sorotan publik dan dugaan gratifikasi. Nama politisi PDIP Deddy Sitorus kini menjadi buah bibir di media sosial. Bukan hanya aktivitas politiknya yang disorot, tetapi juga gaya hidup yang melekat pada keluarganya, terutama sang istri, yang kerap terlihat menggunakan tas-tas bermerek mahal. Isu ini semakin memanas setelah Deddy dikabarkan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, oleh Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LESAK, atas dugaan gratifikasi. Selain dugaan gratifikasi, perhatian publik juga tertuju pada gaya hidup istri Deddy Sitorus yang dianggap glamor. Foto-foto sang istri menenteng tas-tas bermerek mahal tersebar luas di media sosial, memicu beragam spekulasi. Sejumlah warganet mempertanyakan sumber pendanaan untuk barang-barang mewah tersebut, terutama di tengah sorotan terhadap dugaan gratifikasi suaminya. Seorang pengguna Twitter menulis, politisi seharusnya memberi contoh hidup sederhana. Kalau gaya hidupnya mewah, dari mana uangnya? Kritik ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap gaya hidup mewah pejabat publik yang dinilai tidak selaras dengan kondisi sebagian besar rakyat. Integritas adalah landasan utama seorang politisi. Deddy Sitorus, sebagai pejabat publik, memikul tanggung jawab besar untuk menjawab tuduhan dengan transparansi dan sikap yang jujur. Jika semua ini hanya strategi untuk membangun citra atau mengalihkan perhatian, maka itu bukan hanya penghinaan terhadap hukum, tetapi juga terhadap kepercayaan rakyat. Publik kini menanti, apakah Deddy akan memilih jalan kebenaran, atau terjerembab dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Waktu dan kejujuranlah yang akan mengungkap wajah asli dari seorang Deddy Sitorus. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini semakin membesar. Dugaan gratifikasi dan penyewaan helikopter. Akun media sosial Tam878 pada Rabu, 25 Desember 2024, mengabarkan bahwa Deddy Sitorus dilaporkan ke KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri terkait dugaan gratifikasi. Ketua LESAK, Hariri, mengungkapkan bahwa laporan ini berhubungan dengan fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCA yang diduga digunakan oleh Deddy selama masa kampanye legislatif pada pemilu 2024. Helikopter jenis IC-130T2 tersebut disebut telah digunakan sebanyak 8 kali penerbangan dengan total durasi 48 jam. Biaya penyewaan helikopter itu diperkirakan mencapai $192.000 Amerika atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Menurut Hariri, fasilitas ini dinilai sebagai bentuk gratifikasi yang seharusnya dilaporkan oleh Deddy Sitorus, namun hal itu tidak dilakukan. Penggunaan fasilitas ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sumber dana yang digunakan, apakah berasal dari pribadi, partai, atau pihak lain. Jika berasal dari pihak ketiga tanpa pelaporan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, ujar Hariri dalam konferensi pers di Jakarta. Gaya hidup istri yang menuai kritik. Selain dugaan gratifikasi, perhatian publik juga tertuju pada gaya hidup istri Deddy Sitorus yang dianggap glamor. Foto-foto sang istri menenteng tas-tas bermerek mahal tersebar luas di media sosial, memicu beragam spekulasi. Sejumlah warganet mempertanyakan sumber pendanaan untuk barang-barang mewah tersebut, terutama di tengah sorotan terhadap dugaan gratifikasi suaminya. Seorang pengguna Twitter menulis, politisi seharusnya memberi contoh hidup sederhana. Kalau gaya hidupnya mewah, dari mana uangnya? Kritik ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap gaya hidup mewah pejabat publik yang dinilai tidak selaras dengan kondisi sebagian besar rakyat. Respons Deddy Sitorus. Hingga berita ini ditulis, Deddy Sitorus belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan LESAK maupun kritik terhadap gaya hidup keluarganya. Namun, sejumlah kader PDIP yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa partai akan mendalami informasi tersebut dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang. PDIP selalu menekankan pentingnya integritas kepada seluruh kader. Jika ada pelanggaran, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, ujar seorang kader senior. Langkah KPK dan Kortas Tipikor. KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan ini. Namun, seorang sumber internal KPK menyebut bahwa laporan dari LESAK sedang dalam tahap verifikasi awal.
Proses ini meliputi pengecekan data dan fakta yang disertakan dalam laporan sebelum ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Kami memproses semua laporan yang masuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ada cukup bukti, kasus ini akan naik ke tahap penyelidikan, ujar sumber tersebut. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri juga disebut telah menerima laporan serupa. Kerjasama antara KPK dan Polri diharapkan dapat mempercepat proses pengungkapan fakta dalam kasus ini. Vokal dan isu kontroversial, strategi atau ketakutan? Akhir-akhir ini, Deddy Sitorus terlihat sangat vokal dalam memberikan komentar, termasuk mengangkat isu-isu kontroversial yang kerap melecehkan Presiden Joko Widodo. Beberapa pihak menduga bahwa sikap ini adalah bentuk strategi Deddy untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang baik, bersih, dan berani. Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fathoni Rahmat, ada kemungkinan bahwa langkah Deddy ini bertujuan untuk menciptakan persepsi publik yang positif terhadap dirinya. Ketika seseorang yang sedang berada dalam sorotan negatif mencoba untuk menjadi vokal, itu seringkali merupakan upaya untuk menutupi kelemahan mereka. Dalam kasus ini, Deddy mungkin berharap publik melihatnya sebagai pahlawan yang berani berbicara, sehingga perhatian terhadap kasus dugaan gratifikasinya berkurang, ujar Dr. Fathoni. Strategi ini juga dianggap sebagai bentuk pengalihan isu. Dengan mengangkat tudingan kepada Jokowi dan penegak hukum, Deddy tampaknya berusaha membangun narasi bahwa dirinya menjadi target politik. Namun, langkah ini berisiko karena dapat memunculkan kecurigaan bahwa Deddy sedang memanipulasi opini publik untuk melindungi kepentingan pribadinya. Cerminan Jokowi dan harapan publik. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo yang selama ini dikenal dengan gaya hidup sederhana menjadi cerminan integritas bagi pejabat publik. Sikap Jokowi yang bersih dari isu korupsi memberikan standar tinggi bagi politisi lain, termasuk Deddy Sitorus, yang kini berada dalam sorotan publik. Pengamat politik lainnya, Dr. Mulyana, mencatat bahwa tindakan Deddy yang melemparkan tuduhan kepada Jokowi dapat menjadi bumerang. Publik sudah sangat cerdas dalam menilai mana isu yang asli dan mana yang hanya pengalihan. Jika Deddy terus bersikap seperti ini, simpati publik justru bisa berkurang, terutama jika KPK benar-benar menindak kasusnya, kata Dr. Mulyana. Deddy tampaknya berharap jika penegak hukum mulai menyentuh kasusnya, atensi publik yang sudah ia bangun dapat berbalik membelanya. Namun, langkah ini sangat bergantung pada sejauh mana publik melihat konsistensi dan transparansi dari sikap Deddy sendiri. Sorotan publik dan harapan transparansi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik berada di bawah pengawasan ketat masyarakat. Sorotan terhadap gaya hidup mewah dan dugaan penyalahgunaan fasilitas kampanye menjadi isu yang sensitif di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi. Publik menantikan langkah tegas dari KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan transparan dan adil. Sementara itu, Deddy Sitorus diharapkan segera memberikan klarifikasi untuk menjawab berbagai tuduhan yang mengemuka. Integritas adalah landasan utama seorang politisi. Deddy Sitorus, sebagai pejabat publik, memikul tanggung jawab besar untuk menjawab tuduhan dengan transparansi dan sikap yang jujur. Jika semua ini hanya strategi untuk membangun citra atau mengalihkan perhatian, maka itu bukan hanya penghinaan terhadap hukum, tetapi juga terhadap kepercayaan rakyat. Publik kini menanti, apakah Deddy akan memilih jalan kebenaran, atau terjerembab dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Waktu dan kejujuranlah yang akan mengungkap wajah asli dari seorang Deddy Sitorus.